Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu Saudara boleh diberkati sama Tuhan, ada damai sukacita yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita saat teduh dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau baik Tuhan. Teramat baik ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpinan, perlindungan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, mari kita datang ke hadirat-Nya yang kudus. Karena Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu ya Bapa. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Kau Allah yang baik, teramat baik. Kau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Topang kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, urapi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kalau pada malam hari ini kami semua Tuhan boleh diberi kesempatan Tuhan untuk berkumpul
untuk memuji menyembah Engkau, untuk menaikkan pokok-pokok doa ya Bapa. Urapi kami semua ya Tuhan, pimpin kami semua Tuhan dengan urapan daripada Roh Kudus. Kami tolak Tuhan, kuasa gelap roh-roh jati dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan. Biarlah kuasa Allah yang berkuasa atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga hamba yang di rumah, Engkau lindungi dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, malaikat-malaikat berkumpul menjaga keluarga kami yang di rumah. Kami tahu Tuhan, iblis tidak mau, tidak senang kami boleh berdoa di sini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan ibadah doa Rabu malam ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan boleh duduk kembali. Haleluya, haleluya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh ada karena kemurahan Tuhan. Mari kita puji Dia, sembah Dia, karena Dia Allah yang layak ditinggikan oleh kita. Janjinya selalu tepat untuk kita. Dia selalu ada di pihak kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari Bapak Ibu kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku.
selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhanku, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, saya beri kesempatan yang akan bersaksi malam ini. Boleh menceritakan cinta kasih Tuhan. Barangkali ada. Puji Tuhan, Bapak Gembala kita selalu bersaksi. Tepuk tangan buat Bapak Gembala kita. Kami suami istri bergumul. Untuk apa nih? Mengadakan persekutuan alumni. Kami hitung-hitung sejak berapa bulan lalu. Maka jatuhlah kemudian keputusan kami. Kemarin itu tanggal berapa ya? Oh 6. Tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. 5 tahun ya? 5 tahun kita nggak ada persekutuan. Karena ya pandemik ini. Ya saya juga terus terang aja khawatir sih ada ya. Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu. Jadi menunggu tenang dulu. Nah sebenarnya saya ada tujuan. Kenapa dikumpulkan? Saya mau meletakkan jabatan gitu sebagai ketua. Karena ya udah lama gitu. Kemudian jarang ada pertemuan selama 5 tahun nih. Saya tawarkan itu di jejaring, di network itu, nggak ada yang mau. Nah, tapi saya bersyukur bagaimanapun bahwa bukannya saya gila hormat gitu ya, karena ada juga pendeta yang gila hormat. Nah, saya terus terang masih dihormatin gitu oleh semua. Dan mungkin kemarin itu saya yang paling tua kayaknya. Ya Bang ya? Saya yang paling tua. Ya. Si Pak Nin itu masih di bawah saya, jauh. Cuman angkatannya di Batu Malang nih. Dia ini angkatan keberapa nih Pak Diki, ingat nggak? 17 ya. Nah saya angkatan 20. Pak Diki 21, beda setahun. Tapi kami memang sempat babarangan gitu sama Pak Diki kerja bakti ya, nyiram kebun, jaga ayam ya dulu, dan sebagainya. Jadi kami dikasih 100 ekor ayam, itu ayam ciak. Ya itu 2-3 bulan itu jadi gemuk. Jadi kita sudahnya bisa makan ayam. Nah jadi kami kemarin tuh berkumpul, target itu ada 20 yang akan hadir. Ya. Ada yang sudah daftar absensi, nggak datang. Ada berapa orang nih yang udah 5 atau 6 orang. Tapi untung yang tidak daftar, datang gitu ya. Jadi mengucap syukur bahwa konsumsi itu tidak terbuang cuma-cuma. Bahkan saya bersyukur, Ibu Cucu cerita, kue, nasi yang sisa tuh bisa dibawa pulang. Puji Tuhan. Ya. Nah akhirnya nggak jadi saya untuk mengundurkan diri, katanya ya nanti aja katanya, ada waktunya. Ya saya bersabar lagi nih sampai bulan depan. Jadi kami akan mengadakan lagi persekutuan itu di rumahnya Ibu siapa namanya ya? Ya itu nama suaminya Timorason. Ibu Magda, Ibu Magda. Nah, jadi nanti di apa namanya tuh ya, jalan apa itu, bukan, oh Sarijadi ya. Nanti di Sarijadi ya, Sarijadi ya. Jadi saya bersyukur bahwa boleh ketemu dengan teman-teman
yang selama 5 tahun ini nggak ketemu muka itu ya. Saya ngucap syukur kepada Tuhan. Kemudian kami juga diskusi pengalaman-pengalaman hidup kami. Kami saling mengisi, saling melengkapi. Puji Tuhan, saya bersyukur. Ya, oleh karena itu memang kalau kalau reuni itu ada plus minusnya gitu. Nah, kemarin sih bukan reuni, hanya persekutuan saja. Karena lulusan ini yang hadir ada yang dari I3, ada biasanya yang dari Tanjung Enim, daerah Bengkulu, ada yang SAM. SAM itu sekolah Alkitab malam, angkatan 1, angkatan 2, angkatan ketiga, ya, dan seterusnya itu. Dan itu dulu banyak peminatnya. Ya, oleh karena itu saya mengucap syukur tak putus-putusnya kepada Tuhan bahwa akhirnya terselenggara persekutuan doa, ikatan alumni keluarga I3. Ya, jadi saya bersyukur kepada Tuhan untuk semua acara. Nah, terima kasih Bu Cucu nih yang boleh banyak membantu suami sehingga suami tidak dipermalukan, ya, tapi boleh dipermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan. Habis Bapak Ketua, sekretarisnya gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya mengalami keunikan. Saya melayani orang-orang yang latar belakang Muslim itu nama depannya A. Ada nama Antonius, ada nama Ape, ya. Memang ada nama Riki, ya. Suaminya Ibu Leti, ya. Dan kemudian 2 bulan lalu datang lagi saudara. Ibu Alma ketakutan karena kepalanya botak, ya. Sampai dibilang, anak itu kepalanya botak katanya. Saya bilang tenang saja. Saudara, saya pernah mengajukan pinjaman di satu koperasi simpan pinjam di Bandung. Dan kemudian surveyornya itu orang ini, ya. Lama nggak ketemu, udah 3 tahun kalau nggak salah, 3-4 tahun. Jadi tiba-tiba datang saudara. Tiba-tiba datang dan kemudian ngobrol. Dia nanya gimana ibu, saya ceritalah posisi ibu. Aduh kasihan ya katanya. Dan kemudian ngobrol-ngobrol lalu udah mau pulang, ya. Saya rogoh dompetnya Ibu Alma, saya kasih ini buat transport pulang ya. Saudara nangis dia, sampai nyium-nyium tangan saya. Bapak terima kasih, terima kasih. Baru dia cerita, udah 2 hari kami gak makan, jadi Bapak kasih ini untuk beli beras, ya. Itu udah berdoa. Kemudian karena tahu begitu, saya ingat pelayanan di penjara dapat minyak 2 kilo. Saya punya minyak, ini kasih ya. Ada ikan di kulkas sebulan nggak dikerjain. Ada ayam, kasih ya kan. Jadi minyak, ayam, ada ikan 3 ekor, udah 2 bulan. Ya. Kan di presto kan, di ini kasih. Tambah nangis saudara. Baru saya doa lagi. Pas saya doa ini ngikutin, ya, jadi saya bilang ya Tuhan Yesus, dia langsung ngikut, ya Tuhan Yesus, ya gitu. Dan sementara berdoa, ya, kita kan yang punya pergaulan dengan Tuhan kan ada kepekaan roh ya. Sementara berdoa di sini di pikiran saya, beliin dia beras, biar lengkap, maksudnya ya, biar lengkap. Minyak ada, ayam ada, ikan ada, ya. Beliin dia beras. Saya bilang, wah, iya, untung ada beras. Kami
5 kilo itu ya, kami berdua saja, 2 hari 1 muk ya. Tapi saya jadi gemuk gini, tahu makan di mana. Nah kemudian, ayo saya bilang, saya suka makan di warteg saudara ya, nasi setengah, ya, pakai telur bulat. Nah kemudian pergilah ke tukang ini, ke tukang beras. Saya bilang ayo ngikut. Saudara tahu, ditanya sama tukang jualan, berapa kilo pak? Di pikiran saya, beli 1 karung. Aduh kumaha ya 1 karung. Berapa pak 1 karung? 300. Perhitungan kan? Kita perhitungan. Tapi itu begitu kuat. Langsung pikiran jiwa saya katakan ya udah biar sebulan. Ya karena anak 3 dia sama istri udah. Saudara tahu nangis di motor. Taruh di motor. Dah bawa pulang. Ini sebulan. Benar saudara sebulan gak datang. Sebulan gak datang. Datang lagi. Lalu bilang, Pak, ada yang ngasih tahu ini ada lowongan. Ada koperasi simpan pinjam di Padalarang. Nah, ada uang bensin? Enggak ada Pak. Oh ya udah, 50 kasih. 50. Terus datang lagi melaporkan bahwa hari ini saya diwawancarai. Pas diwawancarai, pulang dari wawancara datang lagi saudara. Ya. Nah, ada yang ngasih beras ke saya, beras, kecap, sama sambal terasi yang udah jadi. Dan kemudian rencananya buat Aldi. Dia datang, pikiran saya ini kalau dia baru diwawancarai pasti belum dapat gaji kan. Sudah bawa ini, ya buat keluarga. Nangis saudara. Dan saudara tahu, dia cerita, diterima wawancaranya. Lalu karena yang menerima itu perusahaan ini orang Kristen, jadi ditanya katanya sama ini ibu itu, kenapa kamu dari tadi kok puji Tuhan, hari interview kan dilihat ininya, hari kamu kan Kristen. Ya nggak apa-apa, emang nggak boleh bu bilang puji Tuhan? Itu puji Tuhan mah punya Kristen. Hari kamu kan Muslim, dia bilang. Nah, terus udah gitu. Jadi gimana terus? Ya, tolong ceritakan. Ya, bagaimana kok kamu bisa diterima di sini? Lalu dia ceritakan. Ya, dia datang ke sini dan kemudian saya ajak berdoa buat pekerjaan. Kalau saya di motor, Tuhan tolong si Arif biar diterima. Akhirnya dia cerita mengenai gereja, pendeta. Dia cerita bahwa waktu kecil dia di sekolah Kristen. Ya. Dan kemudian sesudah wawancara dibilang, kamu diterima di sini mulai kerja hari Senin kemarin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya ngelihat begini. Rupanya banyak orang yang memang tidak punya apa-apa di rumahnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab yang pernah dia terima waktu kecil atau pada waktu remaja, dan kemudian memang tidak ada bekas-bekasnya, tapi satu kali waktu kelak, karena firman Tuhan mengatakan, firmanku tidak berlalu dengan sia-sia. Lalu mulai saya ingat si Antonius udah meninggal ya. Dia suka lagu-lagu rohani. Kemudian ingat si Ape. Ape waktu kecil itu masuk gereja ini duduk di belakang sendiri, seneng. Apalagi Natal. Karena ada kue dikasih, zamannya Opa Tumiran. Nah, Ricky suaminya Leti, maaf kalau disebut, itu waktu masih SMP ngelihat anak-anak Chinese di Bandung, di rumahnya itu di belakang Hotel Preanger. Kemana kamu? Ke gereja. Boleh ikut? Ya boleh. Nah,
Jadi dia ngikut. Dia duduk, dia dengerin khotbah dia. Kan pernah ada tamu pendeta bawa gitar, dia ngikutin, bawa gitar. Ya. Dan si Ape udah ya. Ya. Nah, jadi saudara, rupanya ya, ada yang menabur, terus ada yang menuai. Siapa yang memberikan pertumbuhan? Allah sendiri. Ya. Jadi saudara jangan segan-segan sekarang. Bisa jadi orang yang saudara ketemu dan saudara doakan dalam keperluan hidupnya, ngasih beras 1 kilo, ngasih uang 20.000 untuk pergi beli beras, itu bisa jadi menjadi alat Tuhan untuk membawa dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Ini sudah waktunya penuaian. Amin. Ya. Jadi keluarin 20.000 kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah dipaksa ya. Ini saja. Dan saya melihat seperti itu cara Tuhan bekerja. Ya, bukan berarti kita departemen sosial, tidak. Tetapi dalam jemaat mula-mula itu menolong orang-orang melalui pemberian, itu juga menjadi alat Tuhan. Jadi saya melihat itu. Dan saya katakan, dia malah yang bilang, istri saya suruh saya ke gereja. Ya, rumahnya di Ketapang. Ya, saya lupa ngajak di hari ini ya untuk datang ke sini, tapi tolong doakan ya pertumbuhan imannya Arif, si Ape ya, itu tolong doakan ya supaya mereka boleh bertumbuh dalam Tuhan. Ya, istrinya Ape malah lebih rohani dari Ape-nya kata Ape sendiri ya. Jadi saya suka bilang, Arif mana mah baong gitu ya. Arif bapak bilang saya mana? Dia bilang, iya kan si sama Nana kamu ngomongnya mane-mane gitu ya. Jadi seperti itu saudara ya. Inilah waktunya untuk menuai jiwa-jiwa ya dengan berdoa. Siapa yang berpikir bahwa dia datang ke rumah ya udah berapa tahun, 3 tahun nggak ini, atau dia datang ya, pas datang, Pak jangan, ibu kan lagi kesulitan, susah. Kita bilang kita bagi-bagi berkat, kalau saya ada saya kasih, kalau nggak ada saya nggak bilang nggak ada. Ya, kadang-kadang ya ini ada berkat dari orang lain kok yang ngasih ke saya. Ya, nah saudara, itu pengalaman saya dalam pelayanan ya dalam 2 bulan ini. Ya, mari kita saling mendoakan supaya kita boleh menjadi saksi Kristus. Amin. Terima kasih kesempatannya, Pak Agus. Mari Bapak Ibu, kita beritakan kabar baik tentang Yesus, karena kita sudah diselamatkan. Banyak saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Kita mari jadi duta kerajaan sorga. Masih banyak antrian-antrian mereka yang di luar Yesus. Mari kita bawa mereka ke Yesus, biarlah kita menjadi berkat. Sebelum kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita naikkan satu pujian. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk kita. Janji Tuhan boleh tergenapi untuk kita semua. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kemuliaan yang kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan yang kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib. Amin Tuhan. Ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu yang menolong hamba-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari katakan, ku percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Saya ku percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, sembah dan syukur hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah yang perkasa di dalam segala hal, Allah yang sanggup
memberikan berkat dan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan manusia. Itulah Allah yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami waktu untuk boleh berkumpul di tempat ini untuk menikmati ibadah doa malam. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kesaksian pengalaman rohani dari dua rekan kami ya Tuhan, yang sangat memberkati bagi kehidupan kami. Ketika kami mendengarkannya, itu memotivasi kami lagi untuk semakin lebih erat lagi membangun hubungan yang dekat dengan-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hubungan yang dekat dengan-Mu, kami akan merasakan berkat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami siap untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah berkat yang kekal dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah perkataan kehidupan, perkataan yang berkuasa untuk memimpin kami, mengarahkan kami semakin mengenal Tuhan yang kami sembah. Dan terlebih ya Tuhan, melalui firman yang akan kami dengarkan ya Tuhan, ada kekuatan yang dianugerahkan Roh Kudus untuk menghidupi firman itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah. Dan kalau perlu ya Tuhan, kami dapat memenangkan jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Kristus ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami siap diperlengkapi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat malam. Damai sejahtera senantiasa beserta di dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-21. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Judul perikopnya, Yesus mengutuk pohon ara. Saya membaca ayat yang ke-18, Bapak Ibu ayat yang ke-19, ayat yang ke-22 kita akan baca bersama-sama. Ayat ke-18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Bapak Ibu silakan. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ayat 22 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Satu cerita tentang Tuhan Yesus di perikop ini, kalau menurut saya berbeda dari yang lain. Kalau berbeda dari yang lain berarti hal tersebut adalah hal yang unik. Dari sekian banyak mujizat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, hanya inilah mujizat yang paling unik Bapak Ibu ya. Selama pelayanannya di dunia, kuasa mujizat yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada orang-orang yang Dia layani, itu adalah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kemudian mujizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Mengubah air menjadi anggur itu sebagai bukti bahwa Yesus adalah pemelihara kehidupan manusia. Ketika dalam pesta Kana yang namanya minuman anggur itu harus ada Bapak Ibu. Tetapi ketika tuan rumah kehabisan anggur, kalau yang namanya kehabisan itu berarti berkekurangan. Harus ada yang mencukupkannya, dan itu adalah pribadi Yesus sendiri. Dari sekian banyak mujizat,
biasanya yang Tuhan Yesus tunjukkan itu adalah untuk menyatakan berkat di dalam kehidupan manusia, menyatakan damai sejahtera di dalam kehidupan manusia, menyatakan supaya manusia itu mengucap syukur kepada Allah Bapa oleh karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Biasanya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi hidup manusia, khususnya penyembuhan orang sakit. Ya, tetapi mujizat yang satu ini beda Bapak Ibu ya. Pohon ara dikutuk Bapak Ibu. Nah, mungkin kita semua di sini bisa berpikir, kenapa Tuhan Yesus setega itu ya? Kenapa mujizat yang Tuhan Yesus tunjukkan, bilang aja ke pohon ara itu, berbuahlah kau. Yesus sanggup gak Bapak Ibu untuk melakukan mujizat seperti itu? Sangat maha sanggup. Ya, tetapi yang Tuhan Yesus lakukan kepada pohon ara ini apa? Dikutuk, sehingga ia tidak berbuah lagi sampai selama-lamanya. Bahkan efek sampingnya bukan hanya tidak berbuah, tetapi pohon ara itu sendiri menjadi kering. Kalau sudah kering berarti layu dan tidak ada lagi kesempatan untuk hidup. Kalau pohon tidak ada kesempatan lagi untuk hidup, lebih berguna lagi kalau ditebang. Nah, kenapa Tuhan Yesus setega itu ya dengan pohon ara ya? Bapak Ibu pernah gak sih kasihan melihat ada tanaman yang sepertinya tidak pantas lah untuk dimatikan tetapi tiba-tiba dimatikan. Kita aja kalau ke hewan aja, mungkin kucing, kalau anjing ya, walaupun mereka bukan manusia seperti kita, tetapi kan kalau kita perlakukan kasar kan gak tega ya. Ini pohon ya, ini benar pecah pohon. Tapi kok bisa sih Tuhan Yesus bikin seperti itu? Kalau mau dari sisi kebaikan, dari sisi positif, harusnya kalau Yesus lapar sebagai manusia biasa, ingat Yesus Allah tetapi manusia yang tunduk kepada kelemahan sifat manusia, yaitu lapar. Itu kita harus akui. Kalau dia mau, kenapa pohon ara itu tidak dikatakan berbuahlah kau? Dan kita sebagai umat Kristen percaya Yesus sanggup untuk melakukannya. Memberi makan 5.000 orang saja mampu, betul? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Kenapa harus dikutuk Bapak Ibu? Sebenarnya setelah saya menelaah dari kisah ini tuh ada beberapa pelajaran penting ya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan ya. Yang pertama, nanti kita akan tahu alasan yang lebih jelasnya lagi kenapa harus dikutuk. Tetapi ada beberapa poin yang mau saya bagikan dalam kisah Yesus ini ya. Yang pertama, kita harus tahu Yesus itu Allah yang maha kuasa. Yang namanya Allah maha kuasa berarti segala yang ada di bumi dan di langit itu bersumber dari Dia. Dan kalau Dia adalah sumber dari segala-galanya, maka Dia memiliki otoritas yang mutlak untuk mengatur semua yang Dia ciptakan. Amin. Itulah Allah Maha Kuasa. Bahkan masa depan kehidupan makhluk hidup yang Tuhan ciptakan itu sudah Tuhan atur Bapak Ibu, betul? Termasuk pohon ara. Jadi dengan kata lain, pohon ara itu diciptakan oleh Yesus sendiri. Dan di hari kedepannya Tuhan Yesus ingin bertindak seperti apa yang Dia inginkan terhadap pohon ara itu. Dia memiliki kuasa yang penuh, amin. Karena Dia yang menciptakan. Kita pun manusia seperti itu, diciptakan oleh Yesus. Artinya apa? Masa depan kita, perjalanan hidup kita, kesuksesan kita, pelayanan kita, semuanya sudah diatur oleh Tuhan Yesus secara mutlak. Karena apa? Karena Dia Allah yang maha kuasa. Jangankan pohon ara, seluruh yang ada di dunia ini dan yang ada di langit tunduk di bawah kuasa Kristus. Itu satu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam kepercayaan iman Kristen, lidah sekalipun itu terkecil dari bagian tubuh,
tetapi kuasanya besar. Dan Alkitab sendiri yang mengatakan, ya kan? Lidah itu kecil tetapi pengaruhnya besar, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu orang lain, sedapat-dapatnya ucapkanlah kata-kata yang positif, supaya kejadian kepada orang lain yang kita ucapkan itu, betul? Diberkati ya kamu ya, sukses ya kamu ya, saya doain. Cepat dapat pas, iya kan? Itu tadi saya mau ngomong. Pas itu tadi, itu doa Bapak Ibu, benar ya? Iya, di kantor ya. Iya, ucapkanlah hal-hal yang positif. Maka berkat yang dari Tuhan akan turun ke atas orang tersebut dan ke atas kita, amin. Itu. Tapi bisa nggak kita mengucapkan kata-kata kutuk kepada orang lain? Bisa, cilaka lu, maaf, mampus lu di tengah jalan, sorry ya. Padahal orang itu baik, gak melakukan kesalahan kepada kita. Apakah perkataan yang kita ucapkan akan terjadi? Akan terjadi? Ya, tetapi terjadi kepada kita sendiri. Tuhan itu adil Bapak Ibu. Mana yang salah, mana yang benar, masing-masing akan mendapatkan upah sesuai perbuatannya. Hati-hati ya dengan perkataan. Jangan punya anak bandel, terus kita gini-gini, jadi bodoh kamu nanti kalau udah gede jadi bodoh. Takutnya benar-benar bodoh lagi kan ya. Kalau anak kita bodoh, yang dipermalukan siapa? Kita sendiri, bukan hanya anak itu saja. Ya, amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini membuat para murid semakin yakin bahwa kehidupan mereka akan terjamin oleh karena perkataan Yesus yang penuh kuasa. Paham ya? Jadi kalau Yesus mengatakan sesuatu kepada para muridnya, itu membangunkan imannya bahwa apa yang disampaikan oleh gurunya itu pasti benar. Kalau Yesus berkata kepada murid-muridnya, terjaminlah hidupmu, Allah akan menyertai kamu, itu membangkitkan. Buktinya apa? Lihat Yesus, ada pohon ara, gak perlu dipukul pohon aranya, gak perlu ditendang pohon aranya supaya pohon ara itu tidak berbuah selama-lamanya. Hanya dengan apa Bapak Ibu? Perkataan. Makanya tidak salah orang Kristen menaruh percayaan kepada firman Tuhan. Walaupun ini buku yang setebal hanya ini saja, tetapi kuasanya sanggup untuk mewujudkan apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nah ini kan paradoks kan, harusnya Yesus bilang berbuahlah kau. Tapi kenapa dikutuk Bapak Ibu? Sebenarnya Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke pohon ara, dia merasa lapar, betul ya? Ketika dia merasa lapar, yang namanya manusia melihat pohon yang berbuah, itu harusnya kalau ada buah dipetik. Kalau dipetik itu dalam bahasa kita itu menuai, betul? Menuai, mengambil apa yang sudah kita kerjakan. Tetapi ketika Yesus ingin menuai Bapak Ibu, dari pohon ara itu dia ingin menuai, ternyata tidak menghasilkan buah. Korelasinya apa Bapak Ibu? Di akhir zaman, Yesus akan memisahkan kambing dengan domba, betul? Ketika akhir zaman itulah musim menuai. Menuai manusia. Manusia yang hidup di luar Kristus, yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, yang penuh kejahatan di dalam tindakannya, ya, yang tidak menghasilkan buah roh, apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang itu?
dibinasakan, dimasukkan ke dalam api neraka. Betul? Ingat Bapak Ibu, Yesus punya kuasa atas kerajaan maut, yaitu neraka. Jadi orang masuk ke neraka itu harus seizin Tuhan Yesus, harus kuasa Tuhan Yesus. Karena di dalam Wahyu dikatakan, akulah yang awal dan yang akhir, yang memegang kunci kerajaan maut. Jadi pintu neraka, siapa yang punya kuasa untuk membuka dan menutup pintu neraka? Yesus, bukan iblis. Ketika dilihatnya pohon ara tidak berbuah, akhirnya apa? Dikutuk. Manusia yang tidak menghasilkan buah, pada saat hari penghakiman, dia akan dibinasakan, dimasukkan ke dalam api neraka. Manusia yang hidup di dalam Kristus, yang berakar di dalam firman Tuhan, yang menghasilkan buah roh, itu akan Tuhan ambil, Tuhan tuai, dipersiapkan, dimasukkan ke dalam lumbung untuk dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Andai kata pohon ara itu berbuah, ketika Yesus mengambil buah dari pohon ara itu, percayalah, pohon ara itu tidak akan dikutuk oleh Tuhan Yesus. Orang yang masuk ke sorga, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan dikutuk oleh Tuhan. Sekalipun banyak manusia yang mengutuk kita, mungkin karena kita pengikut Kristus. Tetapi kalau Tuhan menyiapkan berkat dalam hidup kita, maka kutuk yang diucapkan oleh manusia tidak akan mempan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena ada Tuhan yang melindungi. Jadi penuaian Bapak Ibu, dan di situ Yesus memberikan gambaran kepada para murid, nih seperti pohon ara, kalau tidak berbuah, tidak berakar kuat, itu akan menerima kutuk dari Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan pelajaran kepada para murid. Makanya dalam Matius, kalau Bapak baca lagi khotbah Yesus tentang akhir zaman, Yesus menggunakan perumpamaan pohon ara untuk menggambarkan situasi akhir zaman. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin boleh baca lagi dalam Matius 24 ayat 29 sampai 36. Boleh dicatat itu ya, Matius 24 ayat 29 sampai 36. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, kita sebagai umat Kristen harus menjadi pohon ara yang berbuah. Dan Bapak Ibu harus tahu, yang namanya manusia itu membutuhkan kebutuhan pokok. Yang namanya pohon itu semua dapat difungsikan, mulai dari batangnya, kemudian dari rantingnya, dan juga dari daunnya. Tetapi yang paling penting esensinya apa Bapak Ibu? Buahnya. Karena buah itu dapat menghidupi manusia. Kalau manusia kelaparan, apakah dapat bertahan hidup Bapak Ibu? Enggak kan? Kalau manusia tidak mendapatkan manfaat dari batang pohon untuk membuat rumah, apakah masih bisa hidup manusia? Amin, bisa. Tapi kalau enggak ada masuk ke perutnya, dia enggak akan bisa hidup. Iya kan? Nah itu Bapak Ibu, buah roh itu seperti itu, esensi utama. Jadi kita harus menghasilkan, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, itu esensi kita sebagai pengikut Kristus. Amin, amin. Masa depan kita Tuhan yang atur. Tentang jodoh, kan ya, jodoh lah. Ya, oke. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga boleh memberkati kehidupan kita semua. Ya, saatnya kita akan memimpin doa. Saya serahkan kepada Bang Moses langsung aja ya. Kita berdoa ya untuk jodohnya Michael ya. Kalau udah mau bicara tentang jodoh, nggak border lagi gitu mas. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semuanya akan dimurnikan, semua akan Tuhan tampil. Jika kita pada akhirnya bisa bersama-sama dengan Tuhan, itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya tahu kita semua menghadapi tantangan, masalah, ya mungkin kita berkata,
aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Tetapi kalau hari ini kita bisa berjumpa dengan Tuhan, memuji muliakan Tuhan, karena itu kemurahan Tuhan, kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Kita akan nyanyikan sama-sama kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu sungguh membuat kami Tuhan mampu dan kami menikmati semua anugerah dan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih. Yes. Kita nyanyikan bersama-sama kemurahan-Mu Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biarlah musik mengalunkan pujian dengan merdu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini Tuhan. Engkau sudah tegur kami Tuhan, supaya kehidupan kami tidak menjadi kehidupan yang sia-sia dan tidak menghasilkan buah Tuhan. Kami tahu Tuhan kemurahan-Mu yang bisa membuat kami Tuhan bisa bertahan di dalam situasi dan keadaan kondisi yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Biar kami senantiasa Tuhan menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati lawatan-Mu Tuhan. Biarlah melalui lidah kami Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman malam hari ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Michael Tuhan dengan setiap kerinduan pengharapannya dalam Engkau Bapa. Apapun yang direncanakan semua dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Yes. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan dengan lidah kita, kita pujikan Dia. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu
Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan secara khusus dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih bisa datang ke rumah Tuhan, mencintai rumah Tuhan, karena Dia begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih dan sayang Tuhan. Kita hanya bisa mengucapkan terima kasih, syukur, pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang senantiasa Tuhan beri dalam kehidupan kami. Di situasi kami gak mampu, gak sanggup, terima kasih untuk berkat-berkat keuangan dan perekonomian yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan cukupkan. Tuhan sudah pelihara kami, keluarga kami, anak-anak kami, mantu, cucu, keluarga besar kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang saat ini tidak baik, hari-hari yang jahat, perang demi perang Tuhan terjadi di negara-negara Bapa. Sakit, penyakit, gempa, bencana alam. Tapi Tuhan begitu baik buat kami. Kami menaikkan pujian dan syukur bagi Engkau Bapa. Hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati rahmat-Mu, kami boleh menikmati segala-galanya Tuhan dari Engkau buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan terkhusus buat jemaat Tuhan GGP Maranatha Cimahi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga akan berdoa bersama-sama buat gereja GGP Maranatha Cimahi yang kita cintai. Kalau hari-hari ini Om Diki Dawan bersama Yeremy Stephen yang kesana kesini karena ada situasi yang kita sedang hadapi buat gereja kita. Biar semua berjalan karena kuasa dan rencana Tuhan. Kita percaya Tuhan kita berkuasa, Yesus sanggup, Yesus mampu. Itu yang kita percayai. Kemurahan Tuhan membuat kita hidup, kita bersandar penuh kepada Dia. Apapun yang sedang kita kerjakan, kita berdoa secara khusus buat GGP. Kalau sampai hari ini boleh berdiri, boleh bertahan, itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Nanti saya minta Bapak Tony berdoa untuk gereja GGP Maranatha di Cimahi di tempat ini yang sedang terjadi saat-saat ini. Kita mau dukung, kita mau minta sama Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Saya minta Pak Tony untuk maju ke depan. Biar GGP senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang lebih besar, Allah yang berkuasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa memohon kemurahan Tuhan, memohon pembelaan Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Jika ada oknum-oknum yang hendak Tuhan berusaha mengganggu Tuhan berjalannya gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menolong kami Tuhan. Kami hancurkan semuanya itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah di pihak kami, tidak ada seorang pun yang mampu Tuhan mengganggu kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan kiranya Engkau senantiasa Tuhan menaungi kami semua Tuhan, khususnya Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Daniel maupun istri, Tante Cucu maupun Adiki sebagai wakilnya. Tuhan, Kau turut campur tangan Tuhan, Kau turut campur tangan Tuhan, Kau membela kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu membela kami Tuhan.
segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, semuanya itu kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Tony. Yesus terlebih besar. Dia besar. Yesus terlebih besar. Kita besarkan nama Tuhan Yesus. Kita agungkan Dia. Engkau besar Bapa. Yes. Kami sungguh meyakini Bapa bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami. Karena Engkau besar dan terlebih besar Yesus sampai selama-lamanya. Yesus katakan dengan lidah kita, dengan mulut kita, bahwa Tuhan Yesus yang terlebih besar. Dia lebih besar di dalam hidup kita. Dialah yang terbesar di dalamku. Yes, katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lama. Katakan lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Engkau sungguh besar Tuhan kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lam. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus kita adalah Yesus yang besar. Dia sungguh besar. Kuasanya, perkataannya, perbuatannya ajaib dan besar dalam setiap kehidupan kita. Yes, Engkau di dalam kami Yesus sungguh besar. Yes. Terima kasih Bapa. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Yes. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita memiliki masalah dengan keluarga kita, baik dengan suami, baik dengan istri, baik dengan anak-anak, baik dengan mantu, baik dengan besan, baik dengan cucu.
Hari ini kalau kita menghadapi masalah itu, mari kita datang sama Tuhan yang besar, Yesus yang besar. Kalau kita gak sanggup, gak mampu, kita besarkan Dia. Kita minta belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang terus memulihkan keluarga kita, memulihkan rumah tangga kita. Kita minta belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam merawat anak-anak, membesarkan anak-anak, membiayai anak-anak dari kecil, sekolah sampai kuliah. Kita minta belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan terus turut dan campur tangan dalam kehidupan kita. Sayangnya kita gak bisa, kita gak mampu. Kita mari bersama-sama berseru di hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkan setiap apa yang menjadi kerinduan kami untuk keluarga kami, Tuhan. Kami tidak mau Tuhan dicerai-beraikan. Kami tidak mau diruntuhkan. Kami tidak mau dihancurkan dengan tipu muslihat yang iblis buat. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan. Kami memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu Tuhan. Baik buat suami, baik buat istri, baik buat anak, baik buat orang tua kami, buat mantu kami, buat besan cucu dan semua keluarga yang ada bersama dengan kami, Bapa. Seringkali kami menyakiti mereka dan mereka menyakiti kami, Tuhan. Kami seringkali, Tuhan, menghadapi realita yang tidak gampang yang sedang kami hadapi. Dengan setiap yang kami hasilkan, dengan setiap yang kami memperoleh, seringkali itu tidak cukup, Bapa. Kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah kami. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan membuat kami bertahan dan sanggup, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam kami, yang senantiasa memberikan damai, senantiasa memberikan sukacita, kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini pergaulan bebas. Kemudian kalau kita melihat pembukaan Olimpiade, seolah-olah ingin mengesahkan LGBT, pernikahan sesama jenis. Kita tidak mau anak-anak kita terjun dalam hal seperti itu. Yuk kita sama-sama minta belas kasihan Tuhan buat anak-anak kita yang dari kecil, SD, SMP, SMA, dan yang kuliah maupun yang bekerja. Kita minta campur tangan Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan Yesus. Dia besar, Dia sanggup kalau kita mempercayai Dia. Anak-anak kami yang ada di dalam kota maupun di luar kota, Tuhan, dijauhkan dari pergaulan bebas, Bapa. Dijauhkan dari narkoba, Bapa. Disertai ditutup bungkus dengan kuasa-Mu, Bapa. Bila mereka cinta Engkau, selalu mencari Engkau di dalam ibadah pertemuan-pertemuan Tuhan bersama anak-anak Tuhan. Kami tidak bisa memantau mereka 24 jam, Tuhan. Tapi Engkau Yesus, Engkau Allah yang besar. Engkau sanggup memantau mereka, Tuhan. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu, Bapa, buat anak-anak kami, supaya tidak mempermalukan kami, Bapa, keluarga-keluarga Kristen, Bapa. Lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita juga akan sama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah sekian lama mereka tersakiti. Mereka menyimpan kekecewaan, mereka menyimpan kepahitan
karena perkataan demi perkataan daripada setiap kita, sehingga mereka tidak ingin bersama-sama dengan kita bertumpu di gereja ini. Meskipun kita nggak menyebutkan nama mereka, biarlah kita minta Tuhan jamah mereka, Tuhan lembutkan hati mereka, dan buat setiap suku-suku Sunda yang sudah ada di gereja ini, mereka semakin kokoh, semakin bertumbuh, semakin menjadi saksi dan duta Kristus untuk saudara-saudara mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka tidak tergerus dengan situasi, sehingga mereka ikut lagi dan kembali lagi kepada agama mereka semula. Kita minta belas kasihan Tuhan supaya mereka tetap bertumbuh bersama-sama kita di gereja ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Nanti saya minta untuk Pak Agus berdoa supaya mereka yang sudah lama tidak ke gereja, mereka yang kecewa, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh bersama-sama dengan kita di tempat ini. Terutama juga untuk pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang sudah begitu terluka hatinya, mereka boleh kembali lagi untuk bersama-sama menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Untuk orang-orang Sunda yang sudah lama di gereja ini, mereka semakin bertumbuh dan menjadi berkat, dan mereka membawa jiwa-jiwa baru. Saya silakan Pak Agus berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa dalam sorga, karena kemurahan-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang besar ya Bapa, kami boleh ada ya Bapa. Hamba-Mu ya Tuhan, yang latar belakangnya dari Islam Tuhan, dan ada teman-teman hamba Tuhan yang boleh bergereja di tempat ini ya Bapa. Kau memberi kekuatan Tuhan, iman kami boleh bertumbuh, iman kami boleh bertumbuh dalam pelayanan, iman kami boleh tetap terus menerus Tuhan memegang teguh akan firman-Mu di dalam Yesus Kristus, karena kasih-Mu Tuhan boleh membawa kami dan teman-teman kami boleh diselamatkan. Kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kasih-Mu ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami rindu Tuhan, saudara-saudara kami yang belum percaya Engkau ya Bapa, kami rindu Engkau yang menjamah Tuhan, Roh Kudus yang bekerja ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka semua boleh diselamatkan oleh pimpinan kasih Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama ada di dalam kasih Kristus ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu ya Bapa yang sudah lama ya Bapa memegang Tuhan, merasakan Tuhan bahwa ada sakit, kepahitan ya Tuhan di dalam hatinya. Kalau pada malam hari ini Roh Kudus menjamah ya Bapa, biarlah Tuhan hatinya boleh terbuka, dijamah oleh Roh Kudus, bahwa ada kasih Tuhan ya Bapa, kasih Tuhan yang boleh mempersatukan kami untuk terus menerus beribadah, untuk terus menerus pelayanan ya Bapa. Kami tahu Tuhan kami terbatas ya Bapa, kami ada Engkau Bapa, ada Roh Kudus ya Tuhan yang selalu membawa kami untuk hidup saling mengasihi ya Bapa, hidup saling tolong menolong ya Bapa. Engkau menolong ya Bapa. Bapa dalam sorga, kalau apabila Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan di gereja kami ya Bapa ada perseteruan ya Bapa, Engkau yang mohon Tuhan belas kasihan-Mu ya Bapa, persatukan kami kembali ya Bapa, sehingga kami Tuhan boleh bersatu bersama-sama untuk memperbesar kerajaan sorga itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan Tuhan hidup kami di dalam kasih-Mu ya Bapa, karena Engkau adalah kasih yang terbesar buat kami, sehingga kami Tuhan boleh ada sampai hari ini karena kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, Kau yang menjamah Tuhan untuk para pemuda juga remaja ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang ada di GGP Maranatha ya Bapa. Biarlah Tuhan kalau pada malam hari ini ya Bapa boleh membuka hati, memberi diri ya Tuhan oleh jamahan Roh Kudus, sehingga hidupnya menjadi berkat dimanapun berada, dan hidupnya penuh di dalam kasih Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya akan berikan waktu mungkin 2 menit atau 3 menit untuk boleh kita request apa yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sentuh.
Dia sanggup Bapak Ibu. Apa menjadi kerinduan Bapak Ibu dan Saudara? Berserulah kepada Tuhan. Selagi Tuhan berkenan engkau temui, naikkan permohonanmu di hadapan-Nya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Yesus sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup Tuhan. Terima kasih. Naikkan di hadapan Tuhan apa yang menjadikan kerinduan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur punya Bapa yang baik. Bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan dan kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mengetuk pintu hati-Mu Tuhan, supaya kami berkenan, supaya Tuhan berkenan untuk kami temui, dan kami masuk di dalam rumah-Mu. Kami masuk bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami gak layak, tetapi karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami. Yesus Tuhan, mulialah nama. Kita akan nyanyikan bahwa Tuhan Yesus itu sanggup. Yes. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup melakukan setiap perkara yang sedang kita hadapi. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan, Dia sanggup. Sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, bahwa Tuhan Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap rintangan, setiap tantangan, setiap persoalan yang sedang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, baik itu sakit penyakit, baik itu usaha pekerjaan kami,
baik itu perekonomian kami, dan semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kami. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kami. Tuhan Yesus sanggup melawat hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menaruh di mezbah-Mu Tuhan seluruh kehidupan kami yang masih berdosa Tuhan, yang penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan tindakan-tindakan yang ceroboh, yang melukai hati Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta pengampunan daripada Engkau Bapa, supaya kami layak menemui Tuhan. Kami mempercayai Tuhan, setiap jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, yang sudah sekian lama tidak bersama-sama dengan kami karena sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, baik Pak Moritz, Pak Tobing, Pak Kris, Ibu Uci, dan saudara-saudara kami Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan, mungkin juga karena usianya yang sudah semakin tua, mereka tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan buat setiap jemaat yang kami kasih di tempat ini Tuhan. Mereka tidak kecewa, mereka tidak meninggalkan Tuhan, mereka tidak melupakan Tuhan, tetapi senantiasa mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah sumber kesembuhan dalam kehidupan kami, Engkau sumber pemulihan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini mungkin kami sedang membuka usaha, tetapi kelihatannya Tuhan itu tidak baik-baik saja. Karena persaingan, karena kekurangan modal. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya usaha yang kami akan dirikan Tuhan, yang sedang kami rintis, diberkati Tuhan, dilimpahkan Tuhan, sehingga dikirimkan pembeli-pembeli yang ingin membeli produk yang kami buat Bapa, usaha yang sedang kami rintis Bapa. Mohon belas kasihan-Mu Yesus, Engkau campur tangan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, keuangan kami yang tidak bisa sanggup Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan hari lepas hari Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan-Mu Tuhan, supaya kami bisa Tuhan mencukupkan diri kami dengan berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan kami tetap mengucap syukur kepada Bapa. Tuhan tolong jemaat-Mu Tuhan saat-saat ini Tuhan. Mereka seringkali Tuhan terus memohon belas kasihan kemurahan, karena mereka tidak sanggup Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang kami yang sanggup melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap jemaat kami di tempat ini. Juga buat gereja kami Bapak GGP Maranatha Cimahi, yang sebentar lagi akan memasuki usia 98 tahun ulang tahun di bulan Agustus ini Bapak. Kami bersama jemaat-Mu Tuhan ingin merayakan bersama-sama Tuhan, ingin bersuka cita bersama-sama Bapak. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan, bila semuanya itu boleh berjalan dengan kemurahan dan kasih Bapak. Orang-orang yang saat ini sedang ingin mengintimidasi gereja GGP Maranatha, kami mohon Tuhan Kau jamah mereka, Engkau lembutkan hati mereka, bila mereka boleh kemurahan daripada Tuhan, mereka boleh disadarkan, mereka boleh dipulihkan hidup mereka untuk senantiasa mengasihi Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Nanti saya minta untuk Om Daniel doa penutup dan doa untuk bangsa negara kita dan Cimahi yang kita cintai, senantiasa dalam kemuliaan Tuhan, senantiasa dalam lawatan Tuhan. Saya silakan Om Daniel berdoa sekali doa penutup.
Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami pada doa Rabu petang ini berjalan dengan lancar. Hamba mengucap syukur hamba-hambamu yang sudah Engkau pakai, Engkau urapi, baik untuk Pak Agus yang sudah memimpin pujian, demikian juga untuk Saudara Michael menyampaikan kebenaran firman Allah bagi kami. Hamba mengucap syukur untuk pemain musik, ya, untuk Pak Moses dan kawan-kawan. Hamba mengucap syukur untuk Ibu Dewi yang boleh mengurus konsumsi bagi kami. Terima kasih untuk Saudara Michael juga yang mengoperate proyektor. Hamba mengembalikan kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Sudah menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara sebagai anggota jemaat yang boleh hadir menopang semua pelayanan yang ada di Maranatha ini. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan juga keamanan bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat perlindungan-Mu turun atas gereja-gereja yang ada di Cimahi, Bandung, Padalarang, seluruh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia. Hamba mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan. Hamba percaya pengaruh dari luar tidak akan masuk ke Indonesia, tetapi Engkau yang melindungi, memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan semuanya ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan juga yang mengembalikan berkat kepada tiap rumah tangga, tiap keluarga. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk acara perayaan Hari HUT NKRI, demikian juga untuk HUT GGP. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang memberkati Pak Agus, juga Pak Suwarto, Pak Tony. Tuhan yang menolong untuk tiap seksi. Biarlah acara kami boleh meriah, nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Kami mohon berkat pelindungan-Mu dalam perjalanan pulang, di tengah jalan, sampai tiba di rumah kami masing-masing. Kami juga akan mengarungi gelapnya malam ini dalam tidur yang nyenyak, dibungkus dengan darah-Mu yang kudus yang berkuasa. Dihindarkan dari bencana alam, sakit penyakit, mimpi buruk, mimpi menakutkan. Dalam nama Yesus kami nyahkan itu semua. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus, menaungi, memberkati saudara-saudara sekalian. Semua katakan amin. Terima kasih untuk pemain musik. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa doa hari Sabtu, setiap Sabtu jam 6 pagi. Besok doa Sabtu dipimpin oleh Saudara Michael. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ada pengumuman. Ibu-ibu, gereja kita kan ulang tahun nih pada tanggal 18. Saya mengusulkan untuk komisi doa nyanyi pujiannya yang tadi, yang awal apa tuh? Yang awal pujian apa tadi? Bukan. Ya. Bukan, yang panjang, yang itu. Ada nyanyian tadi? Bukan. Ya, maksudnya supaya ada ini. Aku percaya janjimu, sungguh besar setiamu. Ya. Kita nyanyi sekarang sekali. Ya, silakan. Sudah itu nanti hari Rabu depan. Tolong buka di Google, ya, itu nyanyian lagu ini. Ku percaya janjimu ajaib.